Dia bersedih atas wafatnya seorang alim, illa kataballahu lahu sawaba alfi alimin. Orang mukmin yang bersedih turut berduka cita, tidak cuma share innalillahinya gitu, tetapi juga membacakan Fatihah, mendoakan, kemudian juga bersedih turut prihatin kepada wafatnya seorang ulama. Maka illa kataballahu ta'ala lahu, kecuali Allah akan catatkan pahala baginya alfi alimin wa alfi syahidin, pahala 1000 alim dan 1000 syahid. Dan karena itulah Rasulullah bersabda, mautul alimi mautul alam. Kematian seorang alim adalah kematian alam semesta. Ulama itu penerang umat, ketika ulama wafat berarti padam itu lampu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khasatan. Nafa'anallahu bi'ulumi wal barakatuh masyaikhina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Faka'annama zarul anbiya. Seperti itu kemarin. Masih dalam bab fadilah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat hadis di atas, yang siapa yang berkunjung kepada ulama sama seperti berziarah kepada para nabi. Sampai di situ. Qala sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atan indal ulama'i ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanah. Sama keutamaan seperti yang kemarin. Adalah duduk bersama ulama. Kita kan tidak hanya sebatas istilah duduk sama ulama, tapi faidah, manfaat ketika itu memang ngapain gitu. Nanti ada dalam bahasan berikut kalau tidak salah tentang janganlah mendekati duduk bersama ulama kecuali mengajak 5 hal ke 5 hal. Jadi orang kenapa dianjurkan harus ke ulama? Karena ada manfaat di situ, setidaknya 5 minimal. Orang yang putus asa datang ke ulama, dibangkitkan semangatnya, jangan putus asa. Pulang dari situ semangat. Orang yang punya masalah terus mau putus asa tuh, nah sama ulamanya dinasehatin. Orang yang tadinya sombong datang ke ulama dinasehatin jadi nggak sombong. Jadi itu maksudnya, makanya keutamaannya besar. Waruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala khalaqa madinata min nurin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Madinatun, kota, min nurin, dari cahaya. Ini kalau yang begini tidak bisa kita akalkan. Kota dari cahaya itu kayak apa? Tahtal arsy, di bawah arsy, mislad dunya, seumpama dunia, sebesar dunia, asyara marrotin, 10 kali lipat ambalan, atau 10 kali lipat besarnya dunia, satu kota ini. Fiha, ada apa di dalamnya? Alfu syajaratin, ada 1000 pohon, min durrin, wa yakutatin, dari mutiara, yakut, wa zabarjad, wa lu'lu, mutiara, wa marjan. Faidha kana, maka nanti ketika hari kiamat, yaumul kiamati futihat auraquha, akan terbukalah daunnya, mekar daunnya. Summa yunadi munadin, Summa yunadi, kemudian ada panggilan, munadun min kibalir rahman, dari arah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ainal ladzina sallu, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia melaksanakan sholat. As-salawatil khamsi, sholat 5 waktu, ma'al jamaati, beserta berjamaah. Fajalasu, kemudian setelah sholat berjamaah mereka duduk, fi halqatil ilmi, di tengah majlis ilmu. Yaji'una ila dhilli hadhil asjar, ada yang manggil-manggil suara dari zat Allah. Mana orang-orang yang dulu waktu di dunianya sholat berjamaah, setelah itu mereka duduk di majlis ilmu, maka tiba-tiba datanglah mereka ila dhilli hadhil asjar,
ke bawah tempat atau tadi ke tempat rindangnya pohon yang besar. Fayaji'una fayajlisuna tahta hadhil asjar, mereka duduk-duduk di bawah pohon itu yang rindang. Summa yudha'u baina aydihim, kemudian disuguhkan kepada mereka maidatan, ya. Maidatun, opo maidatun, ya. Hidangan min nurin fiha, dari cahaya di dalamnya, matashtahihi. Macam-macam hidangan itu apa saja di dalamnya adalah sesuatu yang setiap orang pasti pengen. Ketika di dunia semua orang menginginkannya. Wa taladul ayun, dan setiap mata memandang pasti merasakan kelezatannya. Kalau di kita makanan favorit semua orang lah apa gitu ya. Itu semua pandangan mata atau siapapun yang melihat makanan itu pasti akan ngiler minimal gitu. Fayuqalu lahum, dikatakanlah kepada mereka, kulu, makanlah kalian semua minha, dari semua yang sudah dihidangkan jami'an, silahkan habiskan semua. Kadzafi Mukasyafatil Asrar, di dalam kitab Mukasyafatil Asrar. Mukasyafatil Asrar itu kitabnya saya belum pernah lihat, tapi ini seperti kitab tentang pembuka rahasia gitu. Ya, tentang rahasia. Ada Sirrul Asrar. Ini Mukasyafatil Asrar, pembuka rahasia. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Barangkali Mas Sadam tadi baca kitab itu, pembuka rahasia usaha biar lancar lah itu. Mungkin di sini kitab. Ma min mu'minin, Rasulullah bersabda, tidak ada dari seorang mukmin yahzun, bersedih, bimauti alimin. Tidak ada seorang mukmin yang ketika terjadi sesuatu, yaitu apa? Bimauti alimin. Dia bersedih atas wafatnya seorang alim, illa kataballahu lahu sawaba alfi alimin. Orang mukmin yang bersedih turut berduka cita, tidak cuman share innalillahinya gitu, tetapi juga membacakan Fatihah, mendoakan, kemudian juga bersedih turut prihatin kepada wafatnya seorang ulama. Maka illa kataballahu ta'ala lahu, kecuali Allah akan catatkan pahala baginya alfi alimin wa alfi syahidin, pahala 1000 alim dan 1000 syahid. Ada banyak hikmah ketika, ya hikmah itu buat orang-orang yang berpikir, kenapa seorang alim meninggal atau wafat, begitu kita lihat bagaimana proses kabarnya, dukanya, kemudian sampai pemakamannya, nah itu ada apa sebetulnya? Kalau bicara insaniah, basyariahnya, manusia seperti kita, setiap manusia mati ya bangkai juga namanya, bedanya tidak najis saja. Tapi kenapa begitu mulia? Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, dan karena itulah Rasulullah bersabda, mautul alimi mautul alam. Kematian seorang alim adalah kematian alam semesta. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang kemarin Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, masuk nih, paham kita bahwa hum sarju ummatika, ulama itu penerang umat, ketika wafat berarti padam itu lampu. Ini di sini masih terang. Banyak guru-guru kita di sini, banyak ustadz, asatid yang masih bisa memberikan tausiah, memimpin jamaah sholat. Nah ini menjadi hangat. Jamaah ya jalan, kegiatan yang keagamaan ya jalan. Itu masih ada penerang. Pada saatnya nanti akan ada waktunya ulamanya meninggal, harus disiapkan regenerasinya. Gitu, biar nggak padam. Nanti Abah syariatnya udah sepuh, sekarang alhamdulillah masih sehat. Kita doakan biar sehat panjang umur ya Pak. Gitu. Biar bisa membimbing dan menerangi warga di sekitar, khususnya di sini. Mamin mukminin, mautul alim mautul alam. Waruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamah, ketika nanti terjadi pada hari kiamat, yu'ta bi arba'ati nafarin, didatangilah itu surga. Surga ini sudah disiapkan untuk orang-orang yang berhak atas surga itu, yaitu sudah didapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah 4 golongan. Bi arba'ati nafarin, surga didatangi oleh 4 golongan, inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab. Mereka 4 golongan ini tidak melalui atau tidak melewati hisab yang sudah digambarkan bahwa setiap orang nanti akan hisab, sirat dan seterusnya. Tidak ada adab, tidak ada hisab bagi mereka. Al awwalul alim, yang pertama adalah seorang alim. Orang-orang alim mereka datang dengan rombongannya. Alladzi amila bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua golongannya adalah al-hajju, orang-orang yang haji. Alladzi hajja bi ghairi amalil fasad, hajinya mabrur gitu.
Secara syariat mabrur masih bisa disiapkan, masih bisa ditempuh. Nah, hakikatnya mabrur itu diterima oleh Allah ibadah hajinya. Wasalisu, ada golongan yang ketiga adalah asyahid, orang-orang yang mati syahid. Spesifik di sini disebutkan alladzi kutila fil ma'rikah, yang terbunuh, yang gugur di medan perang. Warabi'u, golongan yang keempat adalah as-sakhiyu, orang yang kaya, dermawan, ya. Apa itu dermawan? Berehan, ya, loman. Berehan, loman. Yang orang kaya itu kemudian sakhiyun, dermawan. Alladzi kasaba malan, siapa termasuk sakhi di sini adalah orang yang mencari rezekinya dengan jalan yang halal, wa anfaqahu, dan menafkahkan rezeki yang didapatkannya fi sabilillahi, di jalan Allah, bi ghairi riyain, ikhlas tanpa riya. Fayunazi'u ba'duhum ba'dan lidukhulil jannah. Fayanazi'u itu ada perdebatan, rebutan. Fayanazi'u, akhirnya mereka rebutan, buru-buru pengen masuk. Ba'duhum ba'dan, satu bagian, satu golongan dengan golongan lain tuh berebut lidukhulil jannati, agar supaya mereka masuk surga awalan. Pengen dulu-duluan masuk surga. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fayarsalallahu, kemudian Allah mengutus kepada Jibril liyahkuma bainahum. Jibril, itu depan pintu surga ada kerusahan apa itu? Ada antri apa? Yang jelas bukan bantuan nih. Nah, ini mau masuk surga rebutan. Ada antri di situ, mereka berdebat. Saya duluan, saya rezekinya semua saya infakkan. Saya jihad di medan perang. Kalau saya nggak ikut jihad, nggak akan Islam sampai ke kalian. Wah, rebutan. Ya itulah cerita Rasulullah SAW. Nah, melihat ketika itu terjadi. Maka yang selanjutnya adalah Jibril diutus oleh Allah untuk menghukumi mereka. Fayas'alu awalan, Jibril bertanya kepada yang pertama. Siapa yang ditanya? Asyahid. Fayaqulu, orang-orang syuhada kalian. Iya. Fal awal, orang syahid ini ditanya oleh malaikat. Ma amilta fid dunya wa anta turid, dan engkau menginginkan dukhulal jannah awalan. Apa yang kau lakukan di dunia sehingga kamu pengen masuk surga lebih dulu? Fayaqulu, maka menjawablah orang-orang syahid tadi, syuhada, qutiltu, qataltu, saya mati, meninggal, fil ma'rikah, qutiltu, atau saya mati, gugur di medan perang, liridallahi ta'ala, karena berharap ridho Allah semata-mata, tidak karena yang lain. Fayaqulu, maka ditanya oleh malaikat, mimman sami'ta thawabas syahid, kalian tahu dari mana pahala mati syahid itu akan masuk surga tanpa dihisab? Kata malaikat. Fayaqulu minal ulama, ya dari ulama, saya dulu kan diceramahin, di ngajiin, diajarin. Kata malaikat, ihfadil adab, ya kalau begitu kamu jaga akhlak, ya tunggu, guru kamu belum, gitu. Yang ngajarinnya belum, kamu kan tahu dari siapa? Dari ulama. La tuqaddima ala muallimik, janganlah kau mendahului yang mengajarimu. Tsumma yarfa'u rasahu, kemudian berpindah pertanyaan kepada haji yang mabrur tadi. Fayaqulu, sama pertanyaannya mithla dzalik. Kata mereka, saya adalah haji mabrur yang ikhlas mendapatkan rezeki dari yang halal. Saya daftarkan haji dan saya berangkat haji, dan saya tidak membuat kerusakan membatalkan haji sampai saya pulang. Maka saya termasuk haji mabrur yang diterima oleh Allah. Sama, dari siapa kalian tahu pahala orang haji mabrur itu adalah surga? Dari para ulama. Summa ila sakhiyi, kemudian kepada orang kaya dermawan. Fayaqulu misla dzalik, sama pertanyaannya kayak tadi. Summa yaqulul alim, kemudian orang alim itu ditanya juga sama malaikat. Ilahi ma hasaltul ilma. Maka malaikat ini ketika bertanya kepada seorang alim, apa yang membuatmu mendapatkan peringkat derajat surga lebih cepat tanpa hisab, tanpa adab? Kata orang alim, karena saya mendapatkan ilmu illa bisa khawatis sahi. Nah, orang alim ini mengatakan bahwa saya belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tidak bisa mengajarkan ilmu agama ini, menyampaikan kepada orang banyak, baik itu yang haji mabrur maupun yang syuhada maupun mereka yang sahih, kecuali illa bisa khawatis sahi. Saya tidak bisa mengajar kalau tidak ada yang bangunin tempatnya, tidak ada yang menyediakan fasilitasnya. Maka saya bisa mengajar itu karena perantara orang-orang kaya dermawan. Wa bisa babi ihsanihi, karena sebab kebaikan mereka lah. Kemudian orang alim ini dengan jawaban itu, fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, shadaqal alim
orang alim ini menjawab dengan tepat dan benar. Ya Ridwan, iftah abwabal jannah. Wahai Ridwan, bukalah pintu surga hatta yadkhulas sakhiyul jannah wa haula ibadahu. Kalau begitu, silahkan buka pintu surganya, masuklah orang kaya dulu, habis itu baru yang lain-lainnya. Jadi Pak Ustadz mah tetap aja di belakang. Yang penting jamaahnya lupa ya. Jangan tinggalin saya, Pak. Jangan lupa maksudnya ngabsen gitu ya. Kalau belum dicari. Ya mudah-mudahan ya begitu. Nah, itu alim yang alim dan bijaksana. Mereka tidak egois masing-masing, tapi pada akhirnya ilmu yang kemudian ada keutamaan di situ. Kadza fi Mishkatil Anwar wa qala alaihi salatu wassalamu fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan hadisnya, al-alim, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. 'Alal 'abid, di atas abid. Jadi keutamaan alim di antara abid adalah kafadli 'ala adnakum. Ini Rasul yang mengatakan keutamaan seorang alim itu di atas abid. Abid itu kalau dalam kategori tingkatan ibadah, siyamin nahar wa qiyamil layal. Mereka yang rutin istiqomah, siangnya berpuasa dan malamnya rutin ibadah qiyamul lail. Itu kategorinya abid. Seperti keutamaanku di atas hambaku yang paling rendah imannya dan ilmunya. Jadi kemuliaan seorang ulama itu diumpamakan seperti keutamaan seorang rasul dengan umatnya yang paling rendah. Wa kadza auhallahu ta'ala ila Ibrahim, dan karena itu juga Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kalau kayak cerita ada auhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Itu kalau dicari di kitab Tauratnya ada. Cuma kita nggak pernah lihat Tauratnya kitabnya. Auhallahu ila, sekarang Ibrahim ada di suhuf Ibrahimnya. Cerita ini nih sama juga seperti Al-Quran turun. Nabi Isa mengatakan bahwa nanti akan lahir seorang nabi setelah aku, min ba'dihi ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Di kitab Injil ada yang sekarang dibaca sama Nasrani itu. Qad auhallahu ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, ana alimun. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ana sesungguhnya aku alimun, zat yang maha mengetahui, maka aku mencintai ilmu, aku menyenangi ilmu. Nah, ini Ibrahim dapat dari Allah wahyu bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengetahui dan Allah mencintai ilmu dan orang yang berilmu. Wa qala al-Hasan rahmatullahi alaihi, midadul ulama'i yuzanu yaumal qiyamah. Tintanya para ulama yang menulis kitab menyampaikan dari untayan katanya, yuzanu akan ditimbang setiap perkataan maupun tulisan yaumal qiyamah pada hari kiamat, bidammi syuhada, dengan darahnya para syuhada. Fayat rojahu midadal ulama, maka lebih condong, lebih berat tintanya para ulama ala dami syuhada. Jadi kalau timbang tuh tinta ulama yang berisikan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang disampaikan, yang diajarkan, diamalkan dengan banyak orang, dengan syahid tadi, maka ditimbang ini lebih beratnya tinta ulama. Itu yang dimaksud keutamaan. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wasalam, karena itu Rasulullah mengatakan, kun aliman, jadilah kita. Jadilah kalian aliman, seorang yang mengetahui, alim. Wa amila, ya, alim kemudian mengamalkan. Au muta'alliman, atau muta'alliman, seorang yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Au sami'an, setidaknya kalau belum alim atau belajar tidak lagi seperti anak-anak yang di pondok, bawa kitab, bawa buku, bawa catatan, ngapalin sampai rumah, besok dites sama ustadznya, kan nggak lagi nih sekarang. Au sami'an, minimal mendengarkan, nyimak, wala takun robi'an fatuhlik. Yang penting jangan sampai menjadi yang keempat, maka rusaklah. Tidak alim, tidak muta'alim, tidak sami'an, fatuhlik. Ngaji, alim tidak, ngaji enggak, dengerin juga enggak. Ya, kemudian aneh-aneh misalnya gitu, nah itu rusak. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ditanya Rasulullah pada satu saat oleh sahabat, ayyul a'mal afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama dalam Islam? Faqala al-ilmu billah. Jawabannya Rasul adalah mengetahui Allah, mengenal Allah. Ini kan simple, mengenal Allah. Caranya ya banyak tadi. Ya dengan ilmu itu bagaimana? Fa'lam, afdalu dzikri fa'lam. Pelajarilah la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah. Lianna qalilul amal, karena sedikitnya amal, yanfa'u ma'al ilmi, sedikit amal tetapi didasari dengan ilmu pengetahuan pastilah akan bermanfaat. Minimal buat dia sendiri ibadahnya sah. Yang lihat juga tidak salah nanti. Kalau ditiru tuh,
Abah sholat, saya sholat, atau ada Pak Ustadz, ulama sholat, kita ikutin takbirnya, bacaannya, oh gitu ya kalau kunut, oh gitu kalau berdoa, oh gitu kalau sampai di pondok itu. Kenapa? Punya kelebihan, tidak hanya teoritis, tetapi melihat langsung praktek bagaimana kiainya duduk, bagaimana bersikap dengan tamu, bagaimana kalau ada ini itu. Jadi kita melihat, dan itu pelajaran buat kita yang di pesantren. Nah sekarang makanya tadi kaitan dengan manjalasa aliman, manzarul ulama, datang ke ulama, datang berziarah, berkunjung, silaturahim. Emang ngapain di situ? Sama kak, kopi-ngopi juga. Ada nggak bedanya? Nah itu maksudnya. Apa yang didapat di situ? Nah itu kelebihan daripada ulama yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW. Lianna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi, sedikit amal tetapi benar itu lebih baik, ya, lebih utama dan memang bermanfaat nyata. Wa anna katsirul amal, sebaliknya banyak amal la yanfa' ma'al jahli, tidak ada faidah kalau tidak didasari dengan pengetahuannya. Itu bisa kita pahami. Mau kerjain apa aja kalau bukan ahlinya mah tetap rusak. Ini masjid bisa bagus, rumah bisa berdiri kalau ada yang ahlinya. Bisa dia. Ngitungnya bisa, caranya bisa, semuanya bisa, maka dengan ilmunya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.